Megumi membuat sebuah lubang di dalam perluasan wilayah milik Dagon menggunakan teknik perluasan miliknya untuk membawa kabur Nanami, Maki, dan juga Naobito. Sayangnya, rencana Megumi gagal karena ia malah membawa masuk Toji ke dalam perluasan wilayah milik Dagon, sehingga kesempatan mereka untuk kabur sangatlah kecil. Toji lalu dengan cepat mengambil senjata Flyful Cloud dari Maki dengan paksa, dengan melempar Maki karena Maki berusaha mempertahankan senjata tersebut. Maki yang dianggap cukup kuat dalam segi kekuatannya, kalah dengan mudah saat adu kekuatan dengan Toji. Teknik pengendali roh Nenek Ogami akan terus berjalan meskipun Nenek Ogami telah mati. Seharusnya saat energi kutukan cucu Nenek Ogami yang berfungsi sebagai wadah roh Toji habis, teknik Nenek Ogami seharusnya otomatis akan menghilang. Namun, hal tersebut ternyata tidak berlaku kepada Toji. Bahkan sesaat setelah roh Toji dipanggil ke tubuh cucu Nenek Ogami, tubuhnya sudah tidak mengeluarkan energi kutukan. Toji sekarang menjadi sebuah boneka pembunuh, sampai wadah yang ia gunakan hancur. Dagon terlalu percaya diri karena melihat Toji tidak memiliki energi kutukan. Serangan Shikigami dari perutnya bahkan dengan mudah Toji halau. Saat Toji menyerang balik menggunakan Flyful Cloud, Dagon terhempas cukup jauh karena serangan Toji yang begitu kuat. Toji tidak memberi napas kepada Dagon. Ia terus melancarkan serangan sehingga Dagon cukup kewalahan. Dagon hanya bisa mundur menjaga jarak dari Toji sambil mengeluarkan Shikigami ikan untuk menyerang Toji. Namun sayangnya semua serangan Dagon menjadi sia-sia karena dengan mudah dihalau oleh Toji. Bahkan mengalahkan dua Shikigami raksasa milik Dagon hanya dengan sekali serang. Naobito, Maki, Nanami, dan Megumi hanya diam melihat kebrutalan Toji menghajar Dagon. Saking kuatnya Toji. Maki bertanya kepada Naobito siapa sebenarnya orang yang menghajar Dagon dengan sangat mudah, sedangkan sebelum Toji datang mereka bertiga kewalahan untuk melawan Dagon. Naobito menjawab orang yang sedang melawan Dagon adalah roh. Toji lalu mengasah Flyful Cloud agar menjadi tajam untuk mengakhiri pertarungan. Dagon kemudian melompat cukup tinggi untuk mengulur waktu. Namun Naobito membantu Toji dengan menendang Dagon ke arah Toji, sehingga Toji dapat mengeksekusi Dagon dengan menusuk kepala Dagon dengan Flyful Cloud. Kemudian menghajar kepala Dagon dengan membabi buta sampai Dagon akhirnya dapat dikalahkan. Nanami, Naobito, dan Maki masih tetap waspada kepada Toji karena mereka belum tahu kepada siapa Toji berpihak. Dengan sangat cepat, Toji melempar Megumi keluar gedung sebagai sasaran selanjutnya. Tidak lama berselang, Jogo kemudian muncul di hadapan Maki, Naobito, dan Nanami. Mereka tentunya kaget karena Jogo lebih kuat dari Dagon. Terlihat Jogo sedih melihat Dagon mati. Meskipun mereka tidak bisa hidup sebagai manusia, tetapi mereka bisa bereinkarnasi kembali dan mengajak Dagon bertemu 100 tahun lagi di gurun. Hanya dalam hitungan detik, Jogo membakar ketiga penyihir kuat tersebut menggunakan teknik kutukan api miliknya. Saat akan menghabisi Naobito, ia merasakan kehadiran Sukuna kemudian bergegas pergi ke tempat Yuji berada. Jogo melihat Nanako dan Mimiko, anak buah dari Geto, memasukkan jari Sukuna ke mulutnya Yuji. Ia kemudian menyerang mereka berdua menggunakan teknik kutukan apinya. Jogo lalu memasukkan jari Sukuna yang ia punya kepada Yuji. Menurut Kenjaku, untuk mendapat kesadaran Sukuna di tubuh Yuji tidaklah mudah, karena akan ada perlawanan dari jiwa Yuji. Namun, jika Jogo memasukkan jari Sukuna sekaligus ke tubuh Yuji, maka tidak ada kesempatan bagi Yuji untuk beradaptasi. Total jari Sukuna yang dimakan Yuji adalah sebanyak 15 jari. Mimiko dan Nanako ternyata masih hidup. Jogo lalu menyuruh mereka untuk pergi. Tiba-tiba, Sukuna bangkit dan menebas lengan Jogo. Ia kemudian mundur dan berada di samping Mimiko dan Nanako. Sukuna menyebut kepala mereka terlalu tinggi. Dengan refleks, Mimiko dan Nanako bersujud, sedangkan Jogo berlutut, sehingga membuat kepala Jogo sedikit terkena serangan tebasan Sukuna. Sukuna memberikan tekanan yang begitu kuat, salah sedikit dalam bertindak, nyawa mereka taruhannya. Sukuna lalu menyuruh Mimiko dan Nanako berbicara apa yang sebenarnya mereka inginkan dari Sukuna. Mimiko meminta tolong kepada Sukuna untuk menghabisi Kenjaku. Sebagai bayarannya, ia akan memberitahu sisa jari milik Sukuna. Namun, yang terjadi, Sukuna menghabisi mereka berdua karena merasa diperintah dengan imbalan jari miliknya. Kemudian ia berpindah kepada Jogo. Namun Jogo menjawab bahwa ia tidak menginginkan apapun. Tugasnya sudah selesai dengan membangkitkan Sukuna. Jogo lalu menyuruh Sukuna membuat sumpah pengikat dengan Yuji agar Sukuna dapat menguasai tubuh Yuji seutuhnya. Ditambah banyak rekan Yuji yang masih hidup di area Shibuya. Sukuna menolak karena ia punya rencana sendiri.
Ia lalu memberi Jogo sebuah tantangan sebagai bentuk terima kasihnya. Jika Jogo mampu melakukan serangan kepada Sukuna sekali saja, maka ia akan menjadi anak buah Jogo. Setelah itu, ia akan menghabisi seluruh manusia di Shibuya kecuali satu orang.